Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Dr. Surya Chandra SH LLM, yang kami hormati Gubernur Provinsi Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Bapak Insinyur Fahrizal Darminto MA, yang kami hormati Direktur Jenderal Penataan Agraria, yang kami hormati Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian Agraria, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Lampung Barat, yang kami hormati Ibu Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 20, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang Kanwil BPN Provinsi Lampung, yang kami hormati para Kepala Kantor Pertanahan Seprovinsi Lampung, para tamu undangan, peserta rakor, dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Selasa tanggal 2 November 2021, kita dapat hadir dalam acara Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung tahun 2021 dengan tema Penyelesaian Masalah Pertanahan sebagai Instrumen Penataan Aset yang Berkeadilan. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat. Kepada yang kami hormati Bapak Hotman Pardomuan SHMKN, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin peserta seminar nasional yang berbahagia, marilah sejenak kita tundukkan kepala kita angkat kedua tangan kita dan dengan segala kerendahan hati, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya berkenan dengan segala doa dan pinta kita. Dan izinkan kami memanjatkan doa dengan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Rabbul alamin, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Rasa syukur yang lahir dari keikhlasan penghambaan diri kami kepadamu, ya Allah. Karena sungguh hanya berkat kasih sayang-Mu kami mendapatkan kecukupan. Hanya berkat rahmat-Mu kami mendapatkan kemudahan. Karenanya berkahilah kegiatan kami pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Agung. Berkat kekuasaan dan keagungan-Mu, kami mohon tuntunlah kami agar dalam penyelenggaraan kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho dari-Mu, melahirkan manfaat bagi kami, bangsa dan negara kami. Limpahkan dan berikanlah kepada kami pengetahuan, ilmu yang bermanfaat. Catatlah kegiatan kami ini sebagai pahala amal kebaikan bagi kami. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Kasih, kasihi kami, kuatkan diri kami untuk selalu berada di jalan-Mu, jalan yang Engkau ridhoi. Satukan hati kami dalam semangat persaudaraan, dalam kasih sayang yang jauh dari lubuk hati kami yang paling dalam, dan jauhkanlah kami dari segala sifat yang tidak terpuji. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Maafkanlah kami, ya Allah. Sungguh, hanya kepadamu kami mengabdi. Ya Allah, kabulkan segala doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama pemutaran video tentang sukses story Kampung Reforma Agraria di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji dengan judul Reforma Agraria di Tanah Perkebunan dengan Pola Kemitraan. Selamat menyaksikan. Lampung mempunyai keindahan alam, mulai pantai dengan hamparan pasir putih, spot laut, danau, dan gajah sebagai ikonnya. Penggunaan tanah terluas adalah perkebunan. Konflik dan sengketa tanah perkebunan menjadi salah satu gesekan yang mengganggu kehidupan masyarakat. Apa ada mekanisme lain, misalnya itu dikelola, hasilnya buat rakyat, tapi rakyat tinggal dapat hasil tanpa dia mengelola sendiri, bisa nggak Pak kayak gitu? Oleh karena itu, reforma agraria hadir untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Kita lakukan, yang pertama adalah kebun-kebun, tanah-tanah yang terlantar diambil alih kembali oleh negara. Dan itu dibagikan kepada masyarakat menjadi tanah objek reforma agraria.
Inovasi yang diterapkan adalah 1. Pemetaan penataan aset dan akses tanah perkebunan. 2. Penemuan model reforma agraria dengan pola kemitraan yang ideal. Inovasi dilaksanakan melalui konsultasi, koordinasi, dan kolaborasi, peninjauan lapang, serta pengolahan data. Tim efektif mulai dibentuk. Rapat bersama Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, BPKH, Bapeda, Badan Pusat Statistik, Dinas PUPR, BRI, PT Sumber Indah Perkasa, serta Kantor Pertanahan. Dengan metode penggunaan peta AOI dan deliniasi telah dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi lapang bersama instansi terkait. Data aset Tora berasal dari pelepasan kawasan hutan, HGU terlantar, tanah negara, serta tanah di dalam kawasan hutan yang dikuasai masyarakat yang menurut Undang-Undang Cipta Kerja dapat dikeluarkan. Setelah melalui tahap pengolahan data, diperoleh peta integrasi penataan aset dan akses tanah perkebunan. Luas potensi aset Tora di tanah perkebunan yang dihasilkan dari 13 kabupaten adalah kurang lebih 2 juta hektar. Data arahan akses reform yang diperoleh dari instansi terkait adalah dana replanting kelapa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS sebesar 30 juta per hektar dan rehabilitasi kebun serta bimbingan teknis dari Dinas Perkebunan. Saya Deddy Tualeka, saya dari Ambon. Saya di sini sebagai General Manager ya di pabrik kelapa sawit PT Sumber Indah Perkasa. Di sini TBS dari petani plasma itu yang full manage oleh PT SIP itu kita olah di pabrik ini, pabrik Sungai Buaya Merah. Sebagai lokus implementasi inovasi, terpilih PT Sumber Indah Perkasa anak perusahaan dari PT Sinarmas. PT SIP menyerap 2.500 tenaga kerja. Sesuai surat perjanjian kerjasama, kemitraan mulai berlangsung sejak 25 November 1994. Luas kebun inti 9.000 hektar, luas kebun plasma 15.000 hektar. Perkebunan terbagi menjadi 5 estate, yaitu Sungai Buaya Estate, Sungai Merah Estate, Gedung Aji Baru Estate, Gedung Aji Lama Estate, Mesuji Estate. Proses pengelolaan adalah full management. Kebun inti dan plasma telah mempunyai sertifikat kelayakan. KUD Krida Sejahtera memiliki anggota sebanyak 17.000 petani. Menjadi penyetor pajak tertinggi di KPP Pratama Kota Bumi dengan jumlah setoran 53 miliar pada tahun 2019. KUD kini sedang mengalami kesulitan pendanaan replanting karena umur kelapa sawit sudah 27 tahun. Sampai sekarang masih ada sekitar 700 bidang tanah milik anggota kami yang belum disertifikatkan. Maka harapan kami saat mencari planting ini pemerintah betul-betul mendampingi kami bisa mewujudkan replanting dengan mendapatkan bantuan dana hibah dari BPKS dan pinjaman bank untuk mencukupinya, terutama berharap banyak kepada BPN Provinsi Lampung untuk dapat mewujudkan KUD Krida punya cita-cita replanting kebun di tahun yang akan datang. Kami dari Kantor Pertanahan Lampung Timur. Dengan adanya peta potensi aset, kami tidak kesulitan lagi menentukan desa-desa yang akan menjadi lokasi redistribusi tanah. Semula kami kesulitan sekali, namun sekarang menjadi mudah. Untuk peta akses reform yang semula tidak ada, ini kami mempunyai acuan perencanaan lokasi kegiatan akses reform dan GTRA. Saya sangat mendukung Reforma Award merupakan terobosan baru dalam rangka memberikan stimulan kepada masyarakat, juga memberikan penghargaan kepada perusahaan untuk menjadi contoh perusahaan-perusahaan lainnya. Ingin saya sampaikan
apresiasi yang telah melakukan inovasi-inovasi baru di tengah keterbatasan pemerintah melakukan itu. Yang saya masukkan antara lain dengan adanya kerjasama dari PT Sumber Indah Perkasa sangat intens melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, bagaimana membantu, bagaimana memberdayakan masyarakat, terutama di sekitar kebun yang dikelola. Yang kedua, para pengurus koperasi unit desa Rida Sejahtera sebagai koperasi yang paling transparan. Harapan kami ke depan, semua provinsi akan kami lakukan hal-hal seperti ini. Bagaimana memperkuat kelembagaan reforma agraria, bagaimana memperkuat kolaborasi antara korporasi dengan petani, dengan koperasi tentunya. Kami mendukung BPN yang telah melakukan pensertifikatan tanah dan membantu untuk mendapatkan jaminan modal replanting kelapa sawit. BPN keren. Hidup BPN. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan dari Sekretaris Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Lampung. Kepada yang kami hormati Ibu Maria Irmina Dwi Sara, Nominika APTNH SHMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Yang terhormat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala BPN, yang terhormat Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, yang terhormat Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR BPN yang hadir secara daring, yang terhormat Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN yang hadir secara daring, yang terhormat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, yang terhormat narasumber pertama, Bapak Bupati Lampung Barat yang hadir secara daring, yang terhormat narasumber kedua, Ibu Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 20 Lampung Bengkulu, yang terhormat narasumber ketiga, Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, yang terhormat perwakilan dari Konsorsium Pembaharuan Agraria, yang terhormat para pejabat administrator, dan serta para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung tahun 2021. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Surya Chandra selaku Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN, Kementerian ATR BPN di bumi Siger ini. Kehadiran Bapak sungguh menambah semangat penyelenggaraan reforma agraria di Provinsi Lampung. Bapak Wamen, Bapak Sekda, Bapak Kakanwil yang saya hormati, dan Bapak Ibu semua yang terkasih, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya
selaku Sekretaris Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung sekaligus sebagai Ketua Penyelenggara melaporkan hal-hal sebagai berikut. A. Rapat koordinasi diikuti secara luring dan daring. Secara luring berasal dari Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Kepala Kantor Pertanahan beserta Kasih Penataan dan Pemberdayaan, serta organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam tim gugus tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung. B. Dalam rangka penguatan kelembagaan pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Lampung melalui surat keputusan Gubernur Lampung nomor G/B-03-HK/2021 tanggal 24 Februari 2021 telah dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung tahun 2021. C. Salah satu tujuan dari reforma agraria adalah penyelesaian konflik agraria. Untuk itu, rapat koordinasi ini mengusung tema penyelesaian masalah pertanahan sebagai instrumen penataan aset yang berkeadilan. Tema ini sekaligus diusung menjadi tema seminar nasional sebagai rangkaian menyambut Summit Wakatobi GTRA tingkat nasional tahun 2022. Dalam rangka rapat koordinasi ini, kami juga mengadakan pameran akses reforma agraria yang diikuti oleh 14 kantor pertanahan di Provinsi Lampung yang menyajikan produk hasil pemberdayaan masyarakat yang berupa kopi, madu, gula semut, dan lain-lain. Bahwa sebelum dilakukan rapat koordinasi ini, kami telah menyelenggarakan kegiatan reforma agraria dengan output 1. Album data potensi aset reform di tanah perkebunan seluas kurang lebih 2 juta hektar. 2. Data akses reform di tanah perkebunan pada 13 kabupaten di Provinsi Lampung. 3. Peta penataan aset dan akses tanah perkebunan di Provinsi Lampung. 4. Perjanjian kerjasama antara Koperasi Unit Desa Krida Sejahtera dan PT Sumber Indah Perkasa anak perusahaan Sinarmas Group dengan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung tentang pelaksanaan pendaftaran tanah dalam program peremajaan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Tulang Bawang dan Misuji. 5. Pemberian penghargaan Reforma Agraria Award kepada KUD Krida Sejahtera sebagai KUD yang paling transparan. Karena dengan komitmen yang transparan telah mampu membawa KUD tetap eksis selama 27 tahun dengan mendapatkan penghargaan sebagai koperasi dengan penyetor pajak tertinggi di KPP Pratama Kota Bumi tahun 2019. Bapak Wamen, Bapak Sekda, Bapak Kakanwil yang saya hormati dan Bapak Ibu semua yang terkasih, GTRA Kabupaten di Provinsi Lampung ada 5, yaitu di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus. Sertifikat dari program redistribusi tanah di Provinsi Lampung dari tahun 2014 sampai dengan 2021 yang sudah diterbitkan sebanyak 74.301 sertifikat yang bersumber dari tanah transmigrasi, HGU tidak diperpanjang, pelepasan kawasan hutan, non-penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah kawasan hutan, dan bekas tanah hak barat. Tahun 2021 ini, Provinsi Lampung memiliki target program reforma agraria melalui kegiatan redistribusi tanah sebanyak 25.801 bidang,
yang tersebar di 8 kabupaten dan saat ini seluruhnya sudah selesai 100% pada akhir bulan September. Dalam rapat koordinasi ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi penyelenggaraan reforma agraria di Provinsi Lampung dalam rangka 1. Penyelesaian Tanah Pekon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat yang sudah 70 tahun tersandra karena masuk dalam kawasan hutan. Kedua, mendorong terbitnya keputusan Menteri ATR BPN yang memuat klausul tentang penyelesaian permasalahan administrasi pendaftaran tanah transmigrasi. 3. Penyelesaian tanah terlantar ex-HGU PT Ika Nusa Vistama di Kabupaten Tanggamus yang acaranya akan dirangkaikan dengan kunjungan kerja Bapak Wakil Menteri. Selanjutnya, ada juga penyelesaian tanah terlantar di Kabupaten Lampung Utara. Hadirin yang berbahagia, kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah Provinsi Lampung maupun kabupaten atau kota, serta komitmen dan kerjasama seluruh jajaran pemangku kepentingan penyelenggaraan reforma agraria yang hadir pada rapat koordinasi ini, agar tujuan reforma agraria dapat tercapai dan kita bersama-sama dapat mengatasi permasalahan agraria yang ada di Provinsi Lampung. Demikian laporan ini kami sampaikan dan mohon berkenan Bapak Gubernur Lampung, dalam hal ini Bapak Sekda, dapat memberikan arahan dan sambutan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung tahun 2021. Perkenankan pada kesempatan ini, kami menghadirkan milenial-milenial muda yang tergabung dalam paduan suara Kanwil BPN Provinsi Lampung untuk memeriahkan rapat koordinasi ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya rapat koordinasi ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirnya kami ingin menutup dengan sebuah pantun. Burung camar terbang dengan ceria. Indah nian melayang di angkasa raya. Mari sinergikan reforma agraria agar Provinsi Lampung makmur berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan secara resmi acara rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Provinsi Lampung tahun 2021 oleh Gubernur Provinsi Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Kepada yang kami hormati Bapak Insinyur Fahrizal Darminto MA, kami persilahkan. Sebelum kami menyampaikan
sambutan dari Gubernur Lampung, mohon izin Pak Menteri, kami menyampaikan salam hormat, salam takzim dari Pak Gubernur. Beliau tidak bisa hadir secara langsung bersama-sama kita oleh karena padatnya kegiatan yang sudah teragenda dari jauh hari sebelumnya. Untuk itu beliau meminta kepada kami untuk hadir bersama-sama di sini dan sekaligus untuk membacakan sambutan tertulis dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, tabi pun. Yang terhormat, yang kita banggakan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional, yaitu Bapak Dr. Surya Chandra, Sarjana Hukum LLM. Terima kasih Pak Wamen telah berkenan hadir di Lampung, Pak. Welcome to Lampung, Pak. Yang saya hormati, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR BPN, yang hadir secara daring via Zoom, yaitu Bapak Dr. Andi Tanrisau. Yang terhormat, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, juga hadir melalui daring via Zoom, yaitu Bapak Andi Tandri Abeng, Ahli Pertanahan MHMM. Yang terhormat, Bupati Lampung Barat, yang juga hadir melalui Zoom, Bapak Parosil Mabesus, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Lampung, Bapak Yuniar Hikmat Ginanjar, Sarjana Hukum MH. Yang terhormat, hadir Pak Wamen, teman-teman saya, Kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Saya perkenalkan Kepala Dinas Kehutanan, saya itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, dan Kepala Dinas dari mana? Oh ya, mewakili Kepala Dinas Pemerintahan Desa dan Transmigrasi. Mana Kepala Dinas? Baik. Hadirin yang berbahagia, seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Provinsi Lampung dan para pejabat administrasi di lingkungan Kantor Pertahanan Kanwil Provinsi Lampung. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberi kesehatan sehingga dapat hadir pada hari ini dalam rangka rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Provinsi Lampung tahun 2021 dengan tema penyelesaian masalah pertanahan sebagai instrumen penataan aset yang berkeadilan. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Surya Chandra selaku Wakil Menteri ATR BPN beserta jajaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang di bumi Purwajurai yang kita cintai ini. Hadirin berbahagia, dengan adanya Peraturan Presiden nomor 86 nomor 2018, regulasi ini telah memberikan arah yang lebih konkret bagi kita untuk melaksanakan reforma agraria. Ini merupakan agenda untuk mewujudkan keadilan dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Skema reforma agraria harus ada kesinambungan antara aset dan akses, sehingga nilai manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita ketahui bersama, pemerintah saat ini sedang mengupayakan percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria. Sejalan dengan itu, rapat koordinasi tim gugus tugas reforma agraria Provinsi Lampung pada hari ini akan berupaya menyelesaikan permasalahan atau konflik pertanahan yang ada di Provinsi Lampung dengan cara yang berkeadilan. Masalah agraria di Provinsi Lampung saat ini sudah memasuki masa krisis. Seringkali kita mendengar kasus-kasus konflik antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan kehutanan, dan masyarakat dengan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan tersebut. Kami tambahkan kepada Pak Wamen bahwa Provinsi Lampung dengan penduduk yang 9,5 juta merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di luar Pulau Jawa setelah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sumatera Utara. Jadi Provinsi Lampung ranking ketiga. Tapi kalau kita lihat kepadatannya, Lampung merupakan provinsi terpadat di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, maka sangat logis dengan penduduk yang padat,
dengan basis ekonominya berbasis pertanian, maka lahan menjadi sumber daya yang sangat terbatas. Oleh karena itulah, maka banyak terjadi konflik antara hutan dan perkebunan, hutan dengan pertanian, masyarakat dengan perusahaan, dan ada beberapa antara BUMN dengan kehutanan juga ada, dan lain-lain. Oleh karena Provinsi Lampung saat ini sudah sangat padat dan lahannya terbatas. Untuk melaksanakan program reforma agraria tersebut, kita sebagai pemegang tanggung jawab pemerintahan wajib saling membantu dan bekerja sama agar dapat mewujudkan program-program yang ada di reforma agraria ini. Pak Gubernur berkomitmen, Pak Wamen, untuk mengerahkan seluruh kekuatan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk sama-sama kita memikul tanggung jawab kita untuk menyelesaikan PR-PR yang ini tidak berat, yang ini tidak ringan, tapi mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan cara kita bersama-sama. Hadirin yang kami hormati, salah satu tujuan reforma agraria adalah menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi. Sangat penting bagi para dinas terkait yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan permasalahan maupun isu seputar agraria. Saya minta agar lebih tanggap dalam menyikapi bekerja sama, menyediakan materi maupun bahan yang diperlukan oleh DTRA Lampung sebagai tempat mewadahi semua isu dan persoalan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang terkait dengan pengelolaan agraria di Provinsi Lampung. Saya pastikan bahwa pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh program-program pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat, khususnya terkait permasalahan agraria ini, agar tidak berlarut-larut dan berlama-lama penyelesaiannya, sehingga masyarakat Lampung dapat mendapatkan keadilan atas hak tanah yang selama ini mereka manfaatkan. Saya yakin pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Pertahanan Nasional Provinsi Lampung dapat berkolaborasi dan bekerja sama, saling membantu untuk menjalankan program dan kegiatan ini dengan baik, dan kedepannya akan dapat hasil yang lebih baik sesuai dengan cita-cita pemerintah pada umumnya dan keinginan kita semua sebagai masyarakat yang berada di Provinsi Lampung untuk mendapatkan keadilan hak atas tanah. Kami laporkan Pak Wamen bahwa koordinasi antara pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten dengan jajaran dari Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan di bawah pimpinan Pak Hikmat, alhamdulillah sangat kondusif dan sinergis, sehingga banyak upaya-upaya percepatan yang telah kita selesaikan. Sehingga masyarakat kalau membandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, sekarang jauh lebih baik dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat atas prestasi yang telah dicapai. Oleh karena kami ukur dari penyelesaian masalah sertifikat tanah Pemda, ini sangat signifikan penyelesaiannya. Memang ada beberapa yang belum selesai, oleh karena ada beberapa dokumen yang harus kita selesaikan sebagai dasar untuk memberikan hak atas tanah tersebut. Pemerintah Provinsi Lampung berterima kasih atas semua dukungan ini, dan mudah-mudahan ke depan kita dapat lebih sukses dalam melaksanakan tugas-tugas kita bersama. Dengan terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera, kita sudah mendukung program pemerintah, dan khususnya kita sudah berpartisipasi memajukan Provinsi Lampung dengan visi rakyat Lampung berjaya. Hadirin kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun dari Pak Gubernur. Kalau saya baca pantun ini sepertinya menjawab pantun dari Ketua Panitia tadi. Pecel lele di atas meja, sambal terasi jadi temannya. Mari bersama kita bekerja, wujudkan masyarakat makmur berjaya. Nampaknya ini memang pantun bersahut ini. Demikian, untuk menjadi penyemangat kita bersama, kita bekerja bersama-sama menyelesaikan persoalan di Provinsi Lampung. Mari kita dukung dan kita wujudkan program Nawacita ini dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mendapatkan hasil yang maksimal guna mewujudkan cita-cita kita dalam mensejahterakan masyarakat dan memajukan Provinsi Lampung yang kita cintai. Mohon izin Pak Wamen, kami atas nama Gubernur untuk membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Provinsi Lampung tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Mohon Bapak Sekda untuk tetap berada di tempat dan kami mohon berkenan Bapak Wamen, Bapak Kak Kanwil dan Ketua Penyelenggara acara untuk bisa mendampingi dalam peresmian secara simbolis acara rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria tahun 2021. Kami persilahkan. Mohon sejenak untuk bisa diambil dokumentasi menghadap ke audiens dengan tangan di monitor. Kalau boleh, masker dicopot sebentar, boleh? Terima kasih. Untuk dokumentasi, kami kasih waktu sebentar. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat mengikuti acara Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung tahun 2021. Selanjutnya mohon untuk berfoto bersama. Mohon di tempat untuk berfoto bersama. Bersiap-siap setelah ini untuk para pejabat administrator, baik di Kanwil maupun seluruh kepala kantor pertanahan di Provinsi Lampung. Selanjutnya, kami mohon langsung ke depan para pejabat administrator di Kanwil, para kepala bidang, kepala bagian, dan seluruh kepala kantor pertanahan seprovinsi Lampung. Digabung dengan kepala dinas. Kepala BPKH kami mohon juga untuk berfoto bersama. Asisten 1 Pemda Lampung Barat kami mohon untuk bisa ke depan. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Lampung berjaya. 1, 2, 3. Lampung berjaya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, untuk sesi selanjutnya pejabat pengawas dan juga dari bidang 3. Kami mohon untuk bisa ke depan. Kemudian setelah ini bersiap-siap untuk berfoto bersama paduan suara.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lampung berjaya. Terima kasih. Selanjutnya kepada paduan suara untuk bisa berfoto bersama. Kita berapa kabur? 1, 2, 3. Kita cari 1, 2, 3. Mereknya beda. Lagi berjaya. 20.000. 1, 2, 3. Lampung berjaya. Terima kasih. Untuk paduan suara tetap berada di tempat dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekda, Bapak Wamen, Bapak Kakanwil dan Ketua Penyelenggara. Kami mohon untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Ada itu Dek? Mau ambil baju? Ini awas ya diabetes ini ya Mas. Kan ini udah lama masukin plastik. Kenapa dikeluarin? Masih uangnya mau dipakai, nggak ada. Kamu dulu. Chef. Pak, kucing. Ada sapu. Terima kasih kepada Gubernur Provinsi Lampung yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan penampilan istimewa dari paduan suara Bara Choir Provinsi Lampung yang merupakan gabungan rekan-rekan dari Kanwil dan juga Kantor Pertanahan Seprovinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini mereka akan membawakan 3 buah lagu, Mars BPN, Tepui-Tepui dan Udia. Kepada rekan-rekan dari paduan suara Bara Choir Provinsi Lampung kami persilakan. Tuhan yang Maha Esa.
Terima kasih kepada teman-teman dari Bara Choir Provinsi Lampung. Mohon sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan istimewa dari rekan-rekan paduan suara. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk like dan subscribe postingan dari rekan-rekan paduan suara. Kebetulan kami sedang mengikuti ajang pencarian bakat. Jadi mudah-mudahan nanti rekan-rekan dari paduan suara bisa mendapat juara di ajang pencarian itu. Dan walaupun nanti juara berapapun, mereka sudah memenangkan hati kita sepertinya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi tadi sudah diperdengarkan lagu Tepui-Tepui ya. Kalau dalam bahasa Indonesia Tepui-Tepui itu artinya pagi-pagi Pak. Gitu. Jadi lagu tersebut bertujuan untuk memotivasi masyarakat Lampung agar tetap bersemangat ketika bangun di pagi hari dan bekerja ke ladang atau sawah gitu. Tapi semoga pesan moral dari lagu tersebut juga memberi semangat untuk kita semua untuk bekerja lebih baik di instansi cinta kita, mengabdi dan berkarya lebih baik lagi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dengan mendengarkannya paduan suara tadi, maka selesailah acara pembukaan Rapat Koordinasi GTRA Provinsi Lampung tahun 2021. Acara akan dilanjutkan dengan seminar. Dan seperti yang sudah disebutkan oleh Ketua Penyelenggara tadi, sudah hadir di tengah-tengah kita beberapa narasumber. Nanti juga akan bersama dengan Bapak
Wamen dan juga Bapak Kakanwil. Untuk itu silakan panitia bersiap-siap dan kepada Ibu Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan untuk bisa memandu acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek, cek.